Halo semuanya, salam kenal, salam hangat, salam sayang. Jadi ini first time aku main game ya kan. Nah, jangan bertanya kenapa tidak ada karakter si Lodi ya. Kenapa tidak ada? Karena ada beberapa kendala gitu sebelum aku memulai membuat ini. Beberapa jam yang lalu gitu ya. Sampai aku ingin membanting HP-ku, tapi tidak jadi karena aku mengingat HP-ku sangat mahal. Enggak sangat mahal juga sih. Intinya mahal, ya. Jadi mungkin untuk main game kayaknya aku tidak akan pakai karakter mungkin ya. Mungkin kemungkinan ya aku pakai karakterku waktu baca cerita atau apalah bikin POV mungkin ya, maybe ya kan, nggak tahu lah ya. Ya udah, hari ini hari ini kita akan membahas aduh bentar. Hari ini kita akan hari ini kita akan bermain menggapai matahari. Ya, ini sudah sangat jelas judul. Astaga, kaget. Ya ampun. Sudah sangat Oke, nggak jadi ya. Udah jelas di situ gitu ya. Astaga. Udah jelas maksudnya nama judul apa gamenya. Kalau nggak salah ini tuh punya judul bahasa Inggrisnya juga apa ya? The Sun. Itulah. Oke. Jadi kita langsung aja main. Let's go. Loading. BTW artnya bagus banget. Apalah dayaku yang tidak bisa gambar ini. Astaga. Berapa kali, men? Oke, udah mulai chapter 1. Chapter. Besar kali suaranya, Cok. Entar. Langit terlihat cerah dengan sinar terang matahari yang terlihat dari dalam mobil milik ayah. Suara radio kesukaan ayah yang mengiringi perjalanan kami dengan senandung lagu-lagu lawas nan ceria, menambah sugesti kalau hari ini akan baik-baik saja. Ya, akan baik-baik saja. Aku nggak yakin sih bakal baik-baik aja sih ya. Semuanya akan baik-baik saja, Mentari. Ayah, bapakmu kok kayak muka-muka orang tipe-tipe garang gitu ya bapaknya ya. Ada apa, Nak? Pakai nanya. Suara ayah memecah dialog lamunan dengan diriku sendiri. Aku langsung memutar kepalaku yang sedari tadi melihat ke jendela menuju ayah yang sedang menyetir. Kenapa kita di sini menjadi sangat-sangat cantik? Artnya bagus lagi. Mata dengan mata hijau, rambut hitamnya gitu. Wow. Aku suka loh art stylenya. Serius, gambarnya bagus. Enggak, ayah. Enggak ya. Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Sekolah ini sekolah bagus kok. Percuma kalau bagus tapi akhirnya juga dibully. Bapak ini gimana sih gak mikir anaknya? Yayasan Regina ini terkenal bisa menangani anak-anaknya dengan baik. Oh iya, aku baru ingat karakter kita tuh namanya Mentari. Dia tuh punya trauma di masa lalu. Mungkin dibully, maybe. I don't know. Ya, itu masa lalunya mungkin. Aku lupa deh. Ayah sudah berbicara dengan kepala sekolah dan guru-guru di sana tentang... Kan? Udah tahu aku ini memang. Suka kali. Iya, maaf malah buat ayah khawatir. Tidak perlu minta maaf. Memang seorang ayah begitu adanya. Apa sih ini notif ganggu? Bentar. Tidak perlu minta maaf. Memang seorang ayah begitu adanya. Oke. Makanya sekarang ayah mau mengantar kamu di hari pertama masuk. Kita pindah sekolah sudah yang keberapa kali ya? Apa yang kedua kali? Ke satu kali? Pertama atau ke 100 kali? Gak tahu. Ya, sudahlah. Apa sih bengong? Sebenarnya ayah yang khawatir. Ayah gak perlu khawatir.
Suara aku nggak bisa lembut dikit gitu kah? Soalnya karakter Mentari ini kayaknya kelihatan kalem gitu, nggak jaim-jaim, nggak tipe-tipe cewek barbar gitu. Masalahnya suarakunya kenceng gitu, ya nggak sih, kenceng nggak sih? Terus aku ngomongnya harus gimana ya, sok imut gitu kayak halo. Nggak jadilah, udahlah ngomong biasa baik. Aku bisa. Ya pasti harus. Siap tidak siap, tetap siap dan pasti bisa. Oke, semangat. Ayah tersenyum padaku. Oh, Ici Ilai. Keriput di matanya semakin terlihat jelas di senyumannya. Ayah sudah tua. Seharusnya aku tidak merepotkannya lagi. Aku selalu merepotkan semua orang. Santai kok, santai. Jangan sampai kau bilang kayak gitu, malah kau nanti yang disuruh-suruh orang gitu segala macam ya. Kau sendiri nanti yang repot. Gak apa-apa, santai. Seharusnya aku tidak begini. Maaf kepada ayah, mikirkan sekolah baru. Kamu berhadapan dengan pilihan pertama. Minta maaf kepada ayah, memikirkan sekolah baru. Kayaknya tadi kan ayahnya bilang jangan meminta maaf ya, jadi memikirkan sekolah baru gak sih? Pilihan dalam game ini penting untuk masa depan. Aku mengandalkanmu. Sebuah motor tiba-tiba melaju cepat menyelinap mobil ayah dan membuat belakangan mesti berhenti mendadak. No! Astaga. Apa-apaan motor barusan? Masih pakai seragam sudah berlaga. Emang ya kayaknya anak muda zaman sekarang tuh. Ya aku juga anak muda sih, masih remaja pula. Ya ampun. Pandai kali aku ngomong, gak nyadar diri. Ups. Kuperhatikan sosok di atas motor yang semakin menjauh itu. Seorang remaja laki-laki dengan seragam yang terlihat familiar melaju dengan sangat kencang dan ugal-ugalan. Plot twistnya nanti kita satu sekolah sama tuh bocah. Terus cinlok lu pada berdua. Sempet ada kisah romantisnya, awas aja. Lu pacarannya sama dia, awas aja lu. Kayang aku nanti. Enggak deh. Enggak bisa kayang aku. Patah tulangku. Enggak jadi. Seragam itu bukannya kan apa juga aku bilang. Emang aduh, cerita-cerita yang begini tuh udah apa ya, udah di luar kepala aku gitu loh. Mudah gitu, enggak mudah ditebak sih, cuman ya gitulah. Ayah kurang memperhatikan seragam dari mana tadi. Kalau memang iya, kamu jangan sampai bergaul dengan anak seperti itu ya nak. Pak, jangan kayak gitu pak, nanti jadi mantu kau itu pak. Parah kau ini pak, aduh. Aku hanya terdiam. Aku bahkan tidak yakin kalau aku bisa bergaul sama sekali di sekolah baru ini. Oh iya, dia introvert ya, introvert. Santai, aku aja introvert tapi punya banyak teman kok. Ya meskipun temannya rada-rada sih. Apalagi bergaul dengan berandalan seperti itu. Santai baik. Gak usah takut. Kalau begitu saya titipkan Mentari ya. Iya pak. Gurunya Bu Lina cakep banget kau bu. Gak mau jadi ibunya. Gak jadi. Gak jadi. Tenang saja. Meskipun saya tidak bisa jadi wali kelasnya, saya akan selalu pantau Mentari. Kenapa gak jadi wali kelas si Mentari aja sih bu? Cakep loh. Astaga, cewek. Kiu. Terima kasih bu. Mama. Pantau. Rasanya seperti aku ini makhluk aneh yang mesti selalu dipantau gerak-geriknya. Itu karena mereka khawatir sama kamu. Kamu kan punya trauma di masa lalu ya. Ya wajar sih. Seburuk itu ke aku. Enggak, kamu gak seburuk itu kok, santai. Aku yakin dia ini pinter. Sempat dia bobrok padahal dia pakai kacamata, awas aja. Mungkin aku seburuk itu. Lagi pula aku Tari, jangan melamun.
Aku sedikit terperanjat saat Bu Lina memanggilku. Ini akan pertemuan pertama kami, jadi seharusnya aku sudah terbiasa dengan penampilannya yang tegas. Tapi sepertinya belum. Iya sih, kayak Bu Lina nih guru-guru killer gitu loh. Kayak guru BK nggak sih? Iya nggak sih, guru BK nggak sih? Dari raut wajahnya, pakaiannya, mirip guru BK, serius. Oh ya, Kirana, di mana ya? Oh ya, Kirana di mana ya? Kirana saha, nggak kenal. Kirana teman lamaku sejak SD. Oh, temennya. Ih, plot twist, ntar Kirana yang bully lu, awas aja. Ketakutanku perlahan hilang saat aku ingat kalau Kirana akan menemaniku di sekolah ini. Kirana, tadi saya minta Pak Leo untuk panggilkan. Pak Leo? Pak Leo? Dari nama-namanya... Oh, ini Kirana, Mentari. Iya, halo. Dan melukku erat dari belakang. Hai Kirana, muka-muka kamu mirip orang baik ya. Jangan sampai ntar kamu yang bully lagi, awas aja. Enggak kan? Nggak boleh pikiran yang negatif, nggak boleh, harus yang positif ya. Tubuhnya yang berisi erat merangkul penuh perhatian. Wajahnya yang ceria seakan meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Mungkin... Oh, ini anak baru itu. Kok Pak Leo kah? Lumayan sih mukanya. Parah, kita nih mandang fisik cuy, gak boleh gitu. Cuman artnya tuh aku suka loh, gak tahu kenapa. Aku menunduk menyembunyikan wajahku di antara rambut. Haha, santai saja kali. Iya, santai aja cuy, Kak Leo. Oh, kita panggilnya Kak, bukan Pak nih. Nama saya Leo, biasa dipanggil Kak Leo, bukan Pak Leo ya. Memperkenalkan lebih sopan gak sih? Saya Mentari masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, Pak Leo. Dia anak yang cukup pemalu. Baiklah kalau begitu. Soalnya kayak bunyi belnya. Kita kalau misalnya bentar, ada apa nih? Oke. Upacara bendera akan segera dimulai. Para murid silakan berkumpul di lapangan. Upacara sudah akan dimulai. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Aku sambil mamam gak tuh? Makan. Mentari, iya, ayah. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Bu Lina atau telepon ayah ya. Emak, kau kemana Mentari? Aku mengangguk pada ayah. Bu Lina, iya Pak, iya, tahu. Ayah kemudian pergi meninggalkanku di ruang guru. Kirana yang dari tadi diam kemudian merangkul dan mariku keluar. Yuk ke lapangan. Sikapnya yang tadi membuat aku sedikit ragu sama Kirana cuy. Tadinya apa sih, save kah? Oh, nge-save. Kita bisa nge-save. Oh iya. Oke, thank you loh buat pembuat gamenya bisa di-save langsung. Yuk save game. Ya Allah. Oh, iklan cuy. Karena mengiringiku ke lapangan upacara penuh dengan murid SMA Yayasan. Oh, namanya Yayasan Grain. Ya iyalah. SMA Yayasan Regina. Regina tuh kayak nama itu cuy, nama guruku. Dulu sih, enggak sih, bukan guruku sih. Guru siapa ya? Tapi kayak ada gitu di sekolahku dulu yang namanya Bu Regina gitu. Lapangan upacara yang tidak begitu luas karena memang hanya diperuntukkan untuk upacara bendera saja. Jelas tidak banyak, seingatku setiap angkanya hanya memiliki kurang dari 30 murid. Jumlah murid yang berkumpul juga tidak banyak. Enggak kok. Astaga. Di sebelah sana. Kirana menunjuk pada barisan di pojok lapangan. Kelasku adalah kelas 11A. Kita kelas 2 SMA cuy.
Kelas di awal jadi pasti dapat paling pojok. Di pojok apa nih? Siswi populer. Di pojok depan. Aku belum. Aku belum sempat baca, cuy. Oke, bentar. Aku belum sempat baca, mentari. Kirana menatapku dengan tatapan khawatir. Kamu nggak apa-apa? Apa di sini terlalu panas? Kami berbaris di paling belakang, tempat paling teduh. Enggak kok, maaf. Tes. Curiga dia cowok yang tadi. Teman-temanku sekalian, selamat datang kembali di SMA Yayasan Regina untuk melanjutkan semester 2 di tahun ajaran zaman COVID. Oh my god. Orang yang selamat dari COVID pasti tahu ini. Ih, sumpah. Saya harap semangat. Aku dari masa depan, by the way. Aku dari 2024. Saya harap semangat belajar kita tidak akan menghilang di semester kedua tahun ajaran ini. Ya, amin. Kami baru masuk semester 1 tahu. Saya adalah Aditya Faturahma, selaku ketua OSIS tahun ajaran ini. Ketosnya ganteng gak kayak ketos kami? Aditya ya. Namanya susah panggil sayang aja boleh nggak? Ups. Aduh. Gak boleh gitu, astaga. Lodi. Belum apa-apa ini ya, ketemu sama satu orang yang cowok aja langsung bertingkah gitu. Oh, ini Kak Leo, ini Bu Lina, ini siapa nih? Kau siapa? Gak kenal aku. Bodoh amat. Ya Allah, yang tadi belum kebaca. Astaga. Udahlah, yang penting aku tetap menatap matamu. Bu Lina dan Kak Leo terlihat sedang bersiap-siap untuk memulai upacara. Beberapa petugas terlihat berlarian ke posisinya masing-masing. Sepertinya ketua OSIS ini sedang mengulur waktu. Sekian pesan dari saya. Ya. Saya harap bermanfaat untuk semua murid ya. Untuk selanjutnya upacara bendera akan dimulai. Apa nih? CG apaan? Aku nggak tahu, tapi ya udahlah kita simpan. Ntar. Kenapa nggak mau? Iya kan. Nggak mau, Cok. Ya Allah, kepencet. Ya udahlah. Sudahlah. Angin berhembus sejuk selama upacara berlangsung. Yap. Kirana yang berbaris di depanku terlihat fokus mengikuti upacara. Di tengah upacara, Bu Lina berjalan menuju panggung dan berhenti di depan mikrofon. Bapak, Ibu guru, dan staf yang saya hormati serta anak-anak muridku yang saya cintai. Saya cintai nih. Iya, saya cintai. Oh, oke. Selamat menempuh tahun ajaran baru. Ya, aman upacara. Aku biasa membuat permainan kecil berupa tebak-tebakan topik amanat dengan diriku sendiri. Karena topiknya selalu berulang-ulang. Kira-kira tentang apa ya? Menjaga kebersihan, rajin belajar, bergaul dengan sehat. Rajin belajar maybe karena ini tuh kan semester ajaran terbaru kan ya. Semangat ledang. Oh iya bener dong. Jangan lupa tugas utama kalian sebagai siswa adalah untuk belajar dengan rajin. Nah kan benar. Kalau upacara pasti topiknya tidak jauh dari kaget. Cok, anjir apa tuh? Aku segera menoleh ke arah teriakan perempuan itu. Jaraknya 2 baris di depan kananku. Seorang siswa terlihat pingsan dan dikerumuni oleh siswi lainnya. Pingsan. Baca macam mana baca nama kau? Susah kali. Macam mana? Kima.
Sah pingsan. Itulah Sah. PMR tolong. Iya. Oh ini, cantik kali kok siswi pendek. Siswi rambut pendek. Jangan bilang dibully lagi dia. Enggak kan? Alah kelewatan. Ya udahlah. Wajah Saha dari posisiku aja sudah terlihat pucat dan tubuhnya yang kurus membuatnya terlihat sangat sakit. Dia menunggu bantuan, iya sih, dengan tangan yang berkeringat karena tegang aku berlari. Kita harus membantu yang sedang berbaris di ujung lapangan. Mereka melihatku dengan heran. Itu ada yang pingsan. Langsung berlari menuju Zaza dan mengangkutnya kandung. Zaza segera diangkut menggunakan tandu dengan sigap. Tandu itu apa sih? Aku lupa deh. Kayaknya ada sih pelajaran tandu. Oh, yang buat ngangkat itu nggak sih? Apa sih? Nggak tahu lah. Aku kembali ke barisan dan menarik napas dalam. Terengah-engah karena baru saja berlari dalam panik. Terima kasih. Beberapa siswi dan petugas padaku. Aku mengalihkan wajahku karena malu. Nahan tawanya dan memberikan gestur jempol padaku. Tuh kan pilihan kita tuh sangat berpengaruh gitu loh. Napasku semakin tersenggal-senggal. Mentari, kamu kenapa? Pakai nanya. Kirana merangkulku dengan panik. Siswi di sekitarku ikut menoleh dan menatapku dengan khawatir. Menatapku? Mereka semua menatapku. Tatapan itu terasa menusuk setiap ujung tubuhku hingga terasa sakit. Semuanya penuh dengan prasangka. Aku yakin semuanya sedang mempertanyakan siapa aku dan kenapa aku begitu lemah seperti ini. Enggak, Mentari. Jangan didekati, nanti nular. Padahal aku hanya panik. Kenapa kalau panik aku jadi lemas? Kakiku gemetaran dan tanganku semakin berkeringat. Suara Kirana yang memanggilku semakin jauh. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Kenapa aku diberikan penyakit seperti ini? Bu Jasmine, cantik banget kamu, Bu. Mentari, ingat, kalau kamu panik, tarik napas 3 detik. Aku menarik napas panjang. 1, 2, 3. Tahan napas 3 detik. Menahan napas. Menahan napasku. 1, 2, 3. Mentari, bisa dengar aku? Lalu keluarkan dari mulut. Perlahan aku mengeluarkan napasku dari mulut. Mentari, upacara telah selesai. Tetapku dengan khawatir. Siswi di depannya berusaha mengintip melihatku. Aku menggeleng pelan pada Kirana. Aku mesti kuat. Aku gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Kamu kelihatan pucat. Bener kok. Mending kita ke kelas. Sudah pada bubar nah. Iya deh, ayo. Sudah membaca sampai sini, ini hanya dari kami, semoga kamu menikmati. Oh, makasih. Baik banget developernya deh. Suka deh. Wah, murid baru ya? Siapa namanya? Kenalin, namaku. Anak mana loh? Enggak sopan banget. Beberapa murid terus-menerus memberikan pertanyaan padaku. Satu persatu mereka mendekat dan bergerombol mengelilingi. Sama please, dulu aku juga pindah, anak pindahan. Kayak berasa jadi artis, tahu nggak sih anak pindahan tuh? Satu-satu digerombolin. Waktu aku pindah waktu kelas 4 SD ke sekolahku dulu tuh. Dan itu tuh ya gitu deh. Kayak berasa jadi apa gitu. Cuma ya rada takut juga, soalnya muka mereka ada yang pada serem, tapi ternyata aslinya mereka baik, malah jadi bestie gitu. Ya lanjutlah. Wajah-wajah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya semuanya melihatku dengan antusias.
Aku setelah aku mulai memperkenalkan semuanya langsung terdiam. Beberapa menatapku heran. Lo pindahan dari mana? Dari SMA Bintang Harapan Bangsa. Loh, itu kan di Jakarta juga. Kenapa pindah sekolah? Ih, nanyanya langsung ke inti lu. Kambing. Kalau mereka tahu apa yang terjadi sekolah sebelumnya, gagal sudah usahaku. Tidak akan ada yang mau berteman denganku. Kirana sekalipun juga akan menjauhiku. Gak usah berpikir kayak gitu, Mentari. Kamu nih mikirnya negatif. Orang yang sebelah juga akan jenuh. Aku selalu sendirian. Aku memang selalu sendirian. Kamu drop out. Gak naik kelas kah? Tenang aja, santai kalau sama kita. Bohong. Gak usah malu. Gak akan ada yang ngomongin jahat kok. Semuanya bohong. Mereka juga dulu bilang begitu. Mentari, kamu nggak apa-apa, Mentari. Ih. Oh, namanya Mentari. Temen lo, Kirana. Mentari, ada apa? Kok diam saja? Gak bisa ngomong apa? Jangan bilang begitu. Ya, aku tidak bisa bicara. Aku tidak pernah bicara. Kalau aku bicara, pasti mereka akan Tari berani melawan Aku jatuh terduduk di depan loker sekolah. Ih, anak bangsat lu. Mulut tolong dikondisikan. Ntar. Logo SMA Bintang Harapan Bangsa pada lokernya tertutup oleh rambutku yang panjang sepunggung. Beberapa siswi mengeliling dan memojokkanku sampai aku tidak bisa bergerak lagi. Jahat banget, sumpah. Salah Mentari apa sih sama kalian? Mainnya berlima lagi, 1v1 gua bawa golok, lu awas aja lu. Aku kenal mereka semua. Siswi tomboy. Mentang-mentang anak donatur yayasan berlaga. Tapi daripada lu bukan siapa-siapanya, bukan anak kepala sekolah berlaga lu ngebully. Sok-sok banget lu. Ih, kesel gua sumpah. Tapi aku nggak bacot. Ih, anjing, apa sih mau lu? Menunjuk loker di sebelahku. Tubuhku mengentar dan beri keringat ketakutan. Gak usah takut, Mentari. Hajar bae, hajar. Biar kena mental tuh orang sekalian. Padahal dia sendiri yang menunjuk loker di sebelahku. Terlihat berusaha mengintip. Mataku di sisi yang tadi aku ajak bicara. Dia adalah laki-laki yang disukai siswi paling populer di sekolah. Aku tidak sekelompok tugas dengannya. Jangan bilang kita dibully gara-gara. Wah, parah sih. Cuma gara-gara cowok lu ngebully gitu kan? Kayak gak ada cowok lain aja lu. Soalnya aku Mentari. Jangan coba-coba nikung orang ya. Aku gak pernah Mentari. Cewek macam lo memang bisa apa? Caper sama guru doang. Cukup sudah. Aku gak pernah mau. Aku gak mau semua ini. Mentari, yalah. Aku menarik nafas dengan cepat. Rasanya tadi seperti habis jatuh dari jurang yang dalam sekali. Megang kedua bahuku dan menatapku panik. Di sebelah Kirana, seorang siswi terlihat khawatir memegang sebotol air minum. Aku mengingatnya. Dia adalah siswi yang berdiri di depan Kirana saat upacara. Minum dulu, Mentari. Kamu cakep banget. Ku ambil botol minum itu dengan gemetar. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan aja sayang, sayang. Mentari, gak usah itu. Setelah meminum air, dadaku terasa lebih lega. Makasih. Sama-sama. Sekarang perasaanmu gimana? Mau aku beritahu juga percuma. Tidak akan ada yang mengerti. Oh ya, perkenalkan, nama gue Ayu. Ayu Ting Ting kah kamu? Bercanda. Gue ketua murid kelas ini.
memperkenalkan diri aja nggak sih? Namaku Mentari. Salam kenal. Semoga lo betah ya sekolah di sini, Mentari. Kalau ada kesulitan, lo bisa minta tolong sama gue. Atau ke aku juga boleh. Iya deh nak, ke lo juga boleh. Hahaha. Nampak banget tertawanya. Tertawa aku nih tertawa terpaksa. Sudah, ayo masuk semuanya. Kak Leo memasuki ruangan dan menyapa semua murid. Ketika ia melihatku, Kak Leo langsung tersenyum lebar. Pak, kamu gak aneh-aneh kan pak? Enggak kan? Oh ya, kita ada murid baru loh. Sudah kenalan belum? Yuk, Mentari, maju sini. Anak introvert disuruh maju. Ih, bobrok banget bapaknya. Siti kelas langsung menoleh ke arahku saat aku berdiri dan maju ke depan kelas. Riang. Kita dengan tenang gak sih? Kalau dengan riang bukan tipe Mentari dan pasti dia bakal gugup gitu. Ayo Mentari, kamu harus bisa melawan rasa malumu. Mentari, masa begini saja kamu tidak... Kita salah kah? Masa begini saja kamu tidak bisa? Aku bisa. Mentari payah. Kesempatan sekali lagi. Kita salah ambil pilihan deh kayaknya. Maafin aku Mentari. Aku yang bobrok di sini, astaga, bodoh. Tari, gini doang lo nggak bisa. Maaf, aku memang payah. Tari, lo bisanya apa sih? Aku sendiri tidak tahu apa. Ngerepotin orang aja kali. Maaf, Kak Leo. Ini Tari masih berusaha beradaptasi. Makasih Ayu. Ih, gak perlu dipaksa. Seakan deh kayaknya kak. Toh kami sudah berkenalan dengan Mentari juga tadi sebelum Kak Leo datang. Baiklah kalau begitu. Mentari silakan kembali duduk. Dari tadi kek. Aku berjalan kembali ke bangku di sebelah Kirana. Lagi-lagi aku gagal. Perkenalkan diri saja tidak bisa. Beradaptasi Mentari, santai. Bawaan cat tenang aja, gak apa-apa. Ayah dan Kirana pasti kecewa padaku. Ayu sampai harus membela aku juga. Aku tidak berani melihat siapapun. Aku terlalu mengecewakan untuk pantas melakukan apapun. Usapan hangat tiba-tiba terasa di punggungku. Aku menoleh pada Kirana. Kirana mensepuk punggungku dengan pelan. Tidak apa-apa Mentari. Kok kalian pada baik-baik sih? Ya bagus sih dia baik-baik aja. Pelajaran hari ini sampai di sini. Selamat makan siang, kita ketemu lagi besok. Nah, itu bel istirahat. Kamu bawa bekal nggak? Aku menggeleng pelan pada Kirana. Tadi pagi aku terlalu sibuk mempersiapkan mentalku untuk sempat membuat bekal. Kalau gitu kita ke kantin saja ya. Alex, Doni, gitu ya. Teriakan guru terdengar dari arah luar kelas, diikuti dengan suara hentakan kaki orang yang berlari. Seisi kelas langsung berlari keluar kelas untuk melihat apa yang terjadi. Biasa nih kelas-kelas tuh kalau ada kejadian tuh pasti kepo semua gitu. Sama kayak kelasku, serius. Kirana merangkulku untuk melihat keluar juga. Kelas kami berada di lantai 2, jadi kami bisa melihat lapangan dan kelas-kelas lain dari balkon di depan kelas. 2 orang siswa sedang berlari menggitari lapangan upacara karena dikejar oleh seorang guru. Dari tempatku berdiri tidak terlalu jelas wajah mereka yang terlihat. Tapi sepertinya aku, nah kan curiga aku sama cowok yang pakai motor tadi. Ada apa? Itu sih yang tadi pagi kan? Enggak, kaget lihat guru kucing-kucingan sama murid. Di sekolah lamamu nggak ada yang begini ya? Aku menggeleng. Yah, si Alex sama Doni lagi. Menghela napas dan kembali masuk kelas. Kerumunan mulai bubar setelah mereka puas melihat guru yang akhirnya berhasil menangkap 2 orang siswa yang disebut sebagai Alex dan Doni. Setelah semuanya bubar, Ayu terlihat diam melihat Alex dan Doni yang sedang dimarahi guru dengan tatapan sedih. Di angkatan kita ada namanya Alex sama Doni itu.
sering beralasan sama guru. Sampai kejar-kejaran begitu. Nggak tiap hari kejar-kejarannya sih, tapi ya sering dimarahi. Nggak kena surat peringatan atau di drop out? Enggak, soalnya Alex itu rank kedua sekolah terus. Kalau Doni dia juara di Makti. Oh, otaknya tuh jalan ya, otaknya jalan, cuma sikapnya itu aja yang nggak bisa dikondisikan gitu ya. Jadi bingung gitu guru juga karena mereka aslinya pinter banget. Kedua, mereka yang nakal begitu bisa pintar ya. Aku yang begini mau ke kantin nggak? Kan dia ngomongnya tentang diri dia sendiri gitu, nggak usah positif, nggak usah negatif, kenapa? Positif dikit kek. Ayo, asik makan. Mending berjalan ke kantin ya. Kantin pada jam istirahat makasih yang cukup ramai oleh murid SMA. Kantinnya cukup luas, tapi tetap terlihat penuh oleh siswa yang lalu lalang beli makanan makan. Aku rekomen baksonya, enak banget. Kok aku jadi kepengen bakso sih? Enak tahu. Kamu mau? Aku hanya mengangguk pelan sambil merhatikan sekitar. Perutku cukup lapar untuk tidak pilih-pilih makanan. Baksonya 3 mangkok ya, Bang? 3. Jangan bilang dia makannya 2. Ya, 1 untuk kamu, 2 untuk kan. Nunggunya duduk di sana yuk. Aku dan Kirana duduk di bangku dekat penjual bakso. Di sebelah bangku kami, sekelompok siswi yang terlihat gaya dan cantik sedang mengobrol. Lucu banget anting lo, Putri. Iya, Put. Lo beli di mana sih? Putri beli di Mall Gedung Indonesia. Siswi populer sih. Lucu kan? Siswi yang dipanggil Putri memamerkan antingnya pada siswi lain. Ini sama kayak yang dipakai Aukawin di Instakilo itu loh. Aukardin di Instakilo itu loh ya. Hampir aja aku nyebut. Putri punya sama persis. Ih, keren banget. Iya, suka hati kau. Mendengarkan mereka membuatku lelah sendiri. Putri dan teman-teman dengar seperti orang-orang di sekolahku dulu. Mereka, silakan baksonya, Neng. Asik, yuk makan. Bakso rekomendasi itu sangat menggugah selera. Wangi harum daging merebak tercium dari uap kuahnya yang masih panas. Perutku yang keroncongan menambah nafsu makananku untuk segera menyantapnya. Langsung berterima kasih pada Kirana atas rekomendasinya. Terima kasih untuk rekomendasinya ya, Nak. Ya, berterima kasih dulu. Ini kelihatannya enak banget. Sama-sama. Ayo dimakan. Aku langsung memotong bakso dan menyaukannya ke mulutku. Rasa bakso yang asin gurih ku nikmati di setiap gigitannya. Kan, pengen bakso. Enak kan? Sebenarnya tadi kalau misalnya bapak gue belum pulang kerja ya, mau nitip. Cuma udah pulang kerja ya, nggak jadi lah ya. Tahan. Moga-moga besok dibeliin gitu ya. Aku mengangguk sambil terus lahap memakan baksonya. Kirana tersenyum-senyum melihat diriku yang asik menikmati bakso rekomendasinya. Iya, kayak kita tuh ngerekomendasiin sesuatu sama teman kita, terus teman kita suka tuh kayak berasa gimana ya? Gitu. Pokoknya seneng lah. Saat sedang asik makan, terasa sebuah tatapan dari arah samping padaku. Kulirik pada meja Putri. Semua teman-temannya sedang makan jajanan kantin, sementara hanya menatapku dengan tajam. Apa sih, Putri? Nggak asik, tau nggak sih? Putri terus menatap ke arahku. Aku tidak ingat berbuat apapun yang mungkin menyinggungnya. Atau mungkin aku melakukannya dengan tidak sengaja, Put. Muncul seorang siswi yang menepuk. Alvin ngagetin Putri. Sudah makan belum? Ibu barusan SMS saya bilang kalau Putri dari kemarin malam belum makan. Putri lagi diet, Vin.
Cie, Putri diet. Sudah kurus gitu juga, Put. Teman-teman, karena program dietnya. Sekarang aku mengerti. Putri bukan memperhatikanku, tapi bakso yang aku sedang makan. Sepertinya dia lapar sekali. Putri masih gendut begini. Ya Allah, kamu gendut? Itu sudah susah ya ngomong sama orang ya. Udahlah, diam aja kamu, Mentari. Udah, kalau ngomong berurusan sama orang yang kayak gitu tuh diam. Putri nggak mau kalau sampai kayak siapa ha? Kayak siapa? Kayak Miji mata lu ha? Kayak gajah ha? Tampar kok nanti. Putri melihat ke arah Kirana yang sedang apa-apaan banget loh. Kirana gendut-gendut gitu cantik, dia mau menerima dirinya apa adanya, lalu udah kurus kayak gitu. Sosok diet lagi. Pingsan lu ntar kalau nggak makan, Neng. Astaga. Emosi sendiri gue mainnya, Cok. Ya apa lagi nih? Astaga. Ntar. Aku memalingkan pandanganku agar tidak terlihat sedang merating mereka, karena memang agak gemuk, tapi dia sehat dan kuat. Bener, nggak kayak lu kurus krempeng gitu, sekali kena hembus angin lu melayang lu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bentuk tubuh Kirana yang berisi selama dia sehat, benar. Kurus-kurus gitu mati lu, Neng. Ingat, kita juga manusia, butuh makan. Ntar mati konyol lu gara-gara apa? Gak makan seminggu lu. Sekali teratur juga tidak akan membuat siapapun mendadak jadi gemuk. Putri kan kalau makan sedikit langsung naik berat badan. Kelihatan pick me gak sih? Iu banget, Cok. Apa sih lu? Makan sedikit saja, Put. Takut, Vin. Gebetan lu apa lu deketin dia sih, Put? Dia tuh siapa lu, abang lu? Enggak mirip lu, anak pungut ya, Put. Lo nggak ngerti sih. Lanjut menguping pembicaraan, lanjut makan bakso. Menguping terus, aku lanjut makan bakso. Karena kita nggak peduli apa yang dia omongin. Karena yang dari tadi makan seperti terlalu fokus sampai tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Karena malu, saya belikan bakso kesukaan Putri, mau? Bakso ya? Daripada Putri ngeliatin orang lain makan bakso. Alvin, nggak usah disebut dong, nanti kedengeran. Tuh kan, aku berusaha menahan tawa. Namun aku malah tersedak kuah bakso yang sedang kumakan. Mentari, kamu nggak apa-apa? Nggak apa, cuma kesel kue bakso. Tertawa, aku menunduk karena malu. Kirana kemudian agak menunduk dan berbisik padaku. Mungkin si Putri hidupnya inces, mungkin ya di rumahnya berasa Putri gitu ya, jadi ke bawa-bawa. Yang nggak tahu sih dia baik apa jahat gitu, kita nggak tahu ya. Gak usah didengar mereka di meja sebelah. Geng populer gitu deh, dah biasa so ngehits. Apalagi yang namanya Putri itu, yang paling kaya itu. Kamu kenal mereka? Ya satu sekolah kenal Putri lah. Cewek paling populer di sekolah. Heran gue si Alvin kok bisa deket sama anak kayak gitu. Sebenarnya banyak nama yang mesti aku ingat. Terus apa, hayo? Suara laki-laki memotong pembicaraanku dan Kirana. Aku dan Kirana yang sedang menduduk dan saling berbisik langsung melihat ke Aditya ketua asis yang tadi pagi memberikan sambutan sebelum bicara sedang berdiri di sebelah bangku kami. Loh, Aditya? Hehe. Dia hitam manis, suka deh. Percaya diri dan supel. Ia menggunakan tanda OSIS di lengannya. Ia tersenyum ke arahku setelah menyapa Kirana. Gue dengar ada anak pindahan baru, jadi gue menyapa. Tadi ke kelas lo nggak ada, katanya pergi sama Kirana. Kalau Kirana ya pasti ada di kantin. Memang kalau gue sudah pasti ada di kantin ya? Maksud gue nggak gitu. Haha, santai aja kali. Oh iya, Dit. Kenalin nih, yang baru pindah tuh teman gue dari SD.
Mentari namanya. Oh, namanya Mentari. Gue Aditya. Berjabat tangan. Aku mengulurkan tangan pada Mentari. Aditya sambil berjabat tangan dengan tegas. Ya. Aditya, salam kenal Mentari. Oh iya, kita harus gitu lah. Oh iya. Gue ada ini. Aditya merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah permen. Ia mengulurkan tangan berisi permennya padaku. Ini buat lo, Mentari. Maaf, gue gak sempat nyiapin hadiah sambutan yang oke karena baru tahu ada anak indahan tadi pagi. Maaf ya. Aku mengambil permen dari tangan Aditya. Hati-hati naksir lo, Aditya. Mentari cakep lo. Aduh. Siap-siap aku nanti menjadi nyamuk ini kalau misalnya ada romantis-romantisnya gitu. Ia sepertinya sangat baik hati sampai memikirkan soal hadiah sambutan segala. Orang sebaik dia pantas saja jadi ketua OSIS. Bener banget, orang kayak dia nih pantas banget jadi ketua OSIS. Ya. Terharu dengan kebaikannya, aku tersenyum pada Aditya. Terima kasih. Idi blushing, idi. Utang-utang disenyumin lu. Ala. Astaga. Aku salting sendiri ya, my god. Kalau salting tuh gak usah ngajak-ngajak, bisa gak sih? Oh iya, kamu telah memicu event berlari memang PMRA. Kamu telah memicu event berlari memang. Oh iya, Mentari. Makasih ya tadi pagi sudah bantuin Sasha. Itu loh yang pingsan pas upacara. Oh, iya sama-sama. Biasanya gue yang jagain dia, tapi tadi pagi agak sibuk. Untung ada lo, Mentari. Ngomong-ngomong, gimana sekolah ini? Nyaman kan? Nggak ada yang ngejahatin lo kan, Mentari? Aku mengingat kejadian sejak tadi pagi. Diantar ayah, lalu disambut oleh Kirana dan Bulina. Oh, Kak Lea juga. Lalu di kelas ada Ayu. Putri meskipun begitu tidak mengganggu sama sekali juga. Semuanya aneh. Sekolah ini rasanya terlalu aman sampai aku merasa aneh. Aman? Enggak. Syukurlah kalau lo merasa aman di sini. Sekolah kan rumah kedua, memang seharusnya aman. Bener. Dan guru itu adalah orang tua kedua kita, cuy. Aku mengangguk pada Aditya. Rumah kedua ya? Aku tidak pernah menganggap sekolah sebagai rumah kedua sebelumnya. Aku tahu sih bagaimana rasanya. Karena kamu diapakan gitu di sekolah lama ya. Sekolah terlalu menakutkan untuk dianggap rumah. Banyak orang begini, bagaimana bisa disebut rumah? Mentari? Iya? Hahaha, santai aja. Woi bang. Tit! Ya. Udahlah. Sial, sini loh. Biasa aja sih. Teriakan datang dari arah lorong. Berlari menuju kantin disusul oleh seorang siswa lainnya. Alex, sini loh bangsat. Apa sih? Jangan lari loh. Siswa. Ngapain gue nyamperin orang kesetanan kayak lo? Setanan, ha? Siapa yang lo bilang setan? Lo yang habis ngatain orang yang beneran setan? Lah, gue benar kan? Si Ayu memang simpenan. Astaga. Si Ayu memang satu kantin mendadak ribut. Alex kelihatannya sedang bertengkar dengan siswa. Benar, dia di belakangnya terlihat Doni siap mengepal tangannya. Temen, Teme, sinilah maju. Alex dan lawan mereka siap beradu tinju di tengah kantin. Langsung menarik kuda untuk menjauh sementara Aditya mendekati mereka. Orang di kantin dekatku melingkari untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tenang dulu semuanya. Tenang kata lo. Iya. Si bangsat baru saja ngata-ngatain Ayu. Naksir nih. Gue cuma ngomong jujur doang. Masih berani bacot loh. Kepalaku mendadak pening. Kata-kata kasar yang diucapkan Alex terngiang-ngiang di kepalaku. Rasanya seperti aku terlalu sering mendengarnya. Tapi gimana?
suaranya, astaga. Bentar, kecilin dikit. Nah, yuk kita keluar yuk, kita balik ke kelas. Kamu yang kuat ya, Mentari. Kayaknya Kirana udah paham situasi kita sih. Tubuhku merasa lemas, tapi benar kata Kirana. Aku harus kuat. Ayu nggak bakalan seneng kalau lo adu tinju di sini, Alex. Terus, coba ingat-ingat tujuan lo bela Ayu buat apa? Gak usah ikut campur lo, Dit. Ini urusan gue sama Alex. Kalian ribut di sekolah ya jelas urusan gue. Iya iyalah, dia ketos. Gimana sih? Ih. Ayu sepertinya punya hubungan dengan Alex sampai ia marah begitu. Sini lo anjing. Astaga. Alex menyiapkan tinjuannya. Gawat. Aku segera berlari keluar kantin. Mentari, aku harus memanggil Ayu. Memilih pilihan tema aku memberi cerita yang lebih menarik, boleh. Aku berlari menuju ruang kelas. Ayu, dia pasti ada di sana. Iya, sampai-sampai. Dikit lagi deh ya, kita main ya. Dikit lagi deh. Oke? Terengah-engah, aku tidak memperhatikan langkahku saat berlari. Aku terjatuh karena ada seorang yang tak aku lihat. Saat membuka mata terlihat Sasha yang juga terjatuh di depanku. Sasha? Cepat-cepat aku berdiri dan membantu. Maaf. Sasha kan ya? Iya. Kamu anak baru itu ya? Aku mengangguk. Saat aku mau memperkenalkan diri, aku ingat Alex dan lawannya yang sedang berkelahi. Nanti dulu ya. Aku yang kebingungan. Kamu telah memicu event premium, manggil Ayu. Oke. Ayu yang sedang memakan bekal dengan siswa lain langsung menengok. Murid-murid lain juga menoleh ke arahku. Dia ada apa, Mentari? Kantin. Alex kenapa? Berkelahi. Astaga. Ayu langsung berlari menuju kantin. Aku segera menyusulnya dari belakang. Emang nih Alex nih, parah lu. Dikit lagi deh. Sampainya di kantin, Kirana menyambutku dengan panik. Mentari, dari mana? Capai. Rasain nih. Alex yang habis menunjuk lawannya berhenti dan terdiam. Kepala tangannya terlihat merah. Ayu mendarat kain dengan memegang tangan Alex dan lawannya ke atas. Emang cinta-cinta semasa SMA tuh ya kayak gini lah. Ya, cita-cita masa sekolah gitu. Menurut kelakuan Ayu dan hanya terdiam. Dan yang tadinya menahan lawan mereka melepaskannya dan mundur ke kerumunannya. Udah sering aku tuh emang baca novel kayak beginian tuh, perkelahian karena cinta ya sering emang. Ngapain sih adu tinju? Keren lo begitu. Enggak Alex, ya lah. Memang masalahnya selesai kalau lo pada adu tinju. Diam kan lo, makanya. Kan berantemin apa? Berantemin lo nggak perlu tahu lah. Kalau gua nggak boleh tahu, berarti nggak penting. Penting yuk. Terus apa? Mampus lu kan? Tentu saja aku akan menonton iklan. Aku udah pencet berkali-kali nggak bisa. Ya udahlah. Ayu melepaskan genggamannya. Siswa yang tadi melawan Alex langsung kabur pergi dari kantin. Cupu lu. Sisi kantin terlihat kagum dengan Ayu yang berhasil menilai pertengkaran Alex. Bisik-bisik melihat Ayu. Kok masih pada ngumpul di sini? Mendengar hal itu, kemudian siswa berpencar dan kembali ke bangkunya masing-masing. Aku dan Kirana diam berdiri di tempat karena bangku kami diambil murid lain. Mentari, makasih ya. Ayu tersenyum padaku. Kaget, aku hanya mengangguk padanya.
Setelah suasana kembali normal, aku dan Kirana mendapatkan tempat duduk. Kamu dari tadi lari buat manggil Ayu ya? Iya, untung aja lo tadi manggilnya cepat. Kalau enggak, wah. Bukannya tadi ada Aditya. Si Aditya kalau ada yang berantem dia... Kenapa? Bilang dulu, ih. Jam istirahat telah selesai. Kambing belnya ganggu, sumpah. Sumpah. Udah cepet bilang Kirana. Ntar ku retakkan ginjal kau nanti. Yuk cepet-cepet ke kelas. Habis ini gurunya killer. Aku dan Kirana bergegas kembali ke kelas. Lama Aditya. Ada apa dengan dia ya? Jangan bilang dia punya masa lalu juga yang buruk sama kayak kita mungkin. Maybe. Ketok. Aku membuka pintu ruang praktek psikolog. Cahaya kemasan terpancar dari jendela ruangan itu. Oh, permisi. Bu Jasmine. Silakan. Mentari ya? Baru pulang sekolah? Iya, Bu. Gimana sekolah barunya? Tidak apa-apa kalau tidak berjalan lancar. Namanya juga proses kesembuhan itu memang tidak akan linear, apalah itu. Lurus terus maju terus, nggak begitu. Lurus terus, maju terus, nggak begitu ya. Proses kesembuhan itu jalan terjal yang meski kita lewati. Kadang maju, kadang mundur. Aku sempat panik waktu dikerumunin di kelas. Bu, apakah aku bisa sembuh? Aku sudah minum obat, konseling dengan Bu Jasmine sebagai psikolog juga. Psikologi. Tapi aku tetap saja bisa, Mentari. Trauma yang Mentari miliki dari sekolah lama Mentari itu mungkin akan membekas. Tapi bekasnya itu menjadi tanda kalau Mentari adalah gadis yang kuat dan berhasil melewati semuanya. Bener Mentari, aku setuju sama Bu Jasmine. Bu Jasmine, kamu sangat-sangat perfect. Padahal teman-teman baruku baik. Aku ingat-ingat kejadian tadi pagi. Teman-teman sekelas berusaha berkenalan denganku, tapi aku malah panik. Niat mereka baik, tapi kenapa aku? Bagus kalau Mentari sudah bisa menilai niat baik seseorang. Tidak semuanya memiliki niatan buruk terhadap Mentari. Wajar kalau Mentari takut karena trauma, tapi selalu ingat kalau di dunia ini masih banyak orang baik. Aku cuma ingin hidup normal. Kalau normal, kamu normal kok. Normal bagaimana? Aku sering cemas dan panik sendiri. Aku merepotkan Ayah dan Kirana. Bahkan Ayu. Ayu ini teman barumu. Aku mengangguk. Tidak ada yang bilang kamu tidak normal. Kamu adalah manusia yang sama-sama makan nasi seperti ibu. Benar, ayahmu, Kirana, dan Ayu. Yang berbeda adalah apa yang telah kita lalui. Jalan yang kita lalui berbeda, Mentari. Masa depan kita juga pasti berbeda, ya. Kalau misalnya kamu mengubah dari sekarang, ya, pasti masa depanmu bakal cerah, Mentari, santai aja. Hidup ya nggak dibawa-bawa santai banget sih, cuma nikmati aja hidup, selagi masih bisa hidup. Kalau misalnya yang nggak bisa hidup lagi, ya kita percayanya kepada yang di atas saja, ya nggak? Menurut Mentari sendiri, memangnya kalau tidak normal itu artinya apa? Aneh, ada yang buruk dengan menjadi aneh. Orang aneh kan dijauhi. Enggak kok, aku sering dianggap aneh sama temanku gara-gara aku sering marah, terus suka tantrum sendiri. Tapi teman-temanku malah pada nempel sama akunya. Jadi ya biasa-biasa aja, Mentari, santai. Cewek tantruman kayak aku ini mah makin banyak yang nempel, cuy. Apalagi kalau yang modalnya suka marah-marahan itu. Kalau dia ngelabrak kan tinggal ya labrak balik lah. Apa takut? Mati tanam, bos. Apakah Mentari dijauhi di sekolah baru ini? Enggak. Tapi di sekolah lama. Mentari, sekarang kamu udah di sekolah baru kan? Jangan urus sekolah lamamu. Hilangkan trauma. Mungkin trauma memang ada ya. Setiap orang pasti punya traumanya masing-masing. Kamu sekarang fokusnya sekolah yang baru ya, oke? Ingat Mentari, yang terpenting adalah masa kini. Dan ikan juga kalau disuruh hidup di darat, dia tidak akan bisa bertahan. Kamu akhirnya bisa mendapatkan kolam yang tenang untuk berenang.
Tiba-tiba ucapan Aditya terngiang di kepalaku. Cie, mikiran Aditya. Uhui, kiu. Syukur. Teman-teman, tadi waktu aku rekaman tadi itu ya mati. Ternyata gara-gara apa sih namanya? Gara-gara aku tuh udah melebihi batas waktu perekam, udah 1 jaman. Ya, jadi mungkin permainan kita kali ini sampai di sini aja dulu ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton buat kalian yang sudah menonton sampai dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Bye bye.